Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan MTT PDN Kota Batu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan himpunan putusan tarjih Kitab Jenazah bagian yang kedua. Pada bagian yang kedua ini kita akan fokus pada pembahasan kaifiyatu ghuslil mayyit, cara memandikan mayat. Kaifiyatu ghuslil mayyit atau cara memandikan mayat terdapat 5 putusan, mulai putusan 13 sampai dengan 17. Pada putusan 13 disebutkan idza aradtum ghuslal mayyit fabda'u bil mayamini wa mawadi'il wudu. Kalau kalian hendak memandikan mayat, maka mulailah dari anggota kanannya serta anggota wudu. Pada putusan 14 disebutkan waghsilu witron thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika bima'in wa sidrin waj'alu fil ghuslatil akhirati kafuran aw syai'an minhu wadfarru sya'ral mar'ah salasata qurunin. Dan mandikanlah dengan bilangan gasal 3 atau 5 kali atau lebih dari itu dengan air dan daun bidara, serta pada kali yang terakhir taruhlah kapur barus meskipun sedikit, dan jalinlah rambut mayat perempuan sebanyak 3 pintal. Summa jaffifuhu binahwi min syafah. Pada putusan 15 disebutkan lalu keringkanlah dengan handuk. Kemudian pada putusan nomor 16 wal yaghsilir rajulur rajula wa li ahadiz zawjain an yaghsilal akhar. Hendaklah mayat pria dimandikan oleh orang pria dan dibenarkan bagi salah seorang dari suami istri memandikan yang lainnya. Putusan 17 waktumu aibahu, dan tutupilah kalau ada celah tubuhnya. Demikianlah 5 putusan pada bagian kedua memandikan jenazah. Mari kemudian kita melangkah untuk melihat dalil-dalil yang dijadikan dasar dalam putusan-putusan ini. Pada putusan 13 yang berkaitan dengan memulai memandikan jenazah, yaitu dengan anggota tubuh bagian kanan dan anggota wudu. Hal ini didasarkan pada hadis Ummi Atiyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghusli ibnatihi ibda'na bimayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika anak perempuan beliau dimandikan, mulailah dengan anggota kanannya dan anggota wudunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian pada putusan 14 bahwa memandikannya dengan bilangan gasal 3, 5 atau lebih dari itu, dan juga menggunakan air biasa, air daun bidara, dan pada bagian akhir menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus, serta menjalin rambut jenazah perempuan 3 pintal. Hal ini juga didasarkan pada hadis Ummu Atiyah qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tu'fiyat ibnatuhu faqal igsilnaha thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalika bima'in
wa sidrin waj'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin. Fa idza faragtunna fa'dhinni falamma faragna adzannahu fa'ataina hikwahu faqal ash'irnaha iyahu ta'ni izarahu. Rawahul jamaah. Wa fi lafzin lil Bukhari wa Muslim wa Abi Daud igsilnaha witran khamsan aw sab'an aw aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalika fadhafarna sya'raha thalathata qurunin. Didasarkan pada hadis Ummu Atiyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika kematian anak perempuan, mandikanlah ia 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu menurut pendapat kalian dengan air dan daun bidara, dan pada akhirnya taruhlah kapur barus atau sedikit dari kapur barus atau sesuatu yang selain kapur barus. Maka bila mana sudah selesai, beritahukanlah kepadaku. Maka ketika kami telah selesai, kami memberitahukannya kepada beliau. Maka beliau memberi kepada kami kainnya seraya bersabda, kenakanlah ini, yakni kainnya. Hadis riwayat jamaah ahlul hadis. Dan menurut hadis Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, mandikanlah dalam jumlah gasal 3 atau 5 atau 7 kali atau lebih daripada itu menurut pendapatmu, lalu kami menjalin rambutnya 3 jalinan. Kemudian pada putusan nomor 15, yaitu mengeringkan tubuh jenazah dengan handuk atau semisalnya. Berdasarkan hadis Aisyah, beliau berkata, udrija Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hullatin yamaniyatin thumma nuzi'at an. Al-hadis rawahu Muslim. Berdasarkan hadis Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain Yaman untuk mengeringkannya, lalu dilepaskan. Wali hadis Hisham bin Urwah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam luffa fi burdin hibarah juffifa fihi thumma nuziat anhu, rawahu Abdul Razzaq. Juga berdasarkan hadis Hisham bin Urwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diselubungi dengan kain hibarah untuk dikeringkan, kemudian dilepaskan. Hadis riwayat Abdul Razzaq. Kemudian putusan 16, yaitu yang memandikan pria adalah pria dan juga yang memandikan wanita adalah wanita. Sedangkan suami istri dibolehkan memandikan satu sama lain. Hal ini didasarkan pada hadis Asma binti Amis radhiyallahu anha, anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yaghsilaha Aliun alaihi salam, rawahu Ad-Daruqutni. Berdasarkan hadis Asma binti Amis bahwa Fatimah berwasiat supaya dimandikan oleh Ali radhiyallahu anhu yang merupakan suami beliau. Hadis riwayat Daruqutni. Walima rawahu al-Baihaqi min anna Abu Bakrin awsa imra'atahu Asma binti Amis an tagsilahu wasta'anat bi Abdurrahman bin Auf li da'fiha wa lam yunkirhu ahadun. Dan juga berdasarkan hadis Baihaqi bahwa Abu Bakar berpesan kepada istrinya Asma binti Amis supaya memandikannya. Kemudian Asma meminta pertolongan kepada Abdurrahman bin Auf karena usianya yang telah tua serta tiada yang menyangkal tindakannya. Kemudian putusan yang ke-17. Dan tutupilah kalau ada celah tubuhnya. Waktumu aibahu. Hal ini didasarkan pada hadis Abu Rafi Aslam Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ghasala mayyitan wa katama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah, rawahul Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim, Riyadhus Shalihin safha 210.
Berdasarkan hadis Abu Rafi Aslam, pelayan Rasulullah, bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memandikan mayat, lalu merahasiakan cacat tubuhnya, maka Allah memberi ampun baginya 40 kali. Hadis riwayat Hakim dan dengan katanya sahih menurut syarat Muslim. Tersebut juga dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 210. Demikianlah bagian kedua dari HPT Kitab Jenazah, yaitu cara memandikan mayat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.